Hai guys, balik lagi bareng gua Ronald di Review Official. Dan ini adalah seluruh alur cerita film Beauty Tree. Film ini bercerita tentang seorang pria playboy yang harus terdampar di suku Halibah, di mana suku ini semua penduduknya adalah wanita, dan pria ini dijadikan budak oleh ratu dari suku Halibah. Bagaimana keseruan filmnya? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Oh ya, seperti biasa jangan lupa juga untuk follow Instagram kami. Linknya gue letakkan di kolom deskripsi. Film bermula memperlihatkan seorang pria yang bernama Tang. Jadi, Tang ini adalah seorang laki-laki playboy. Tang tampak sedang bersama seorang wanita, dan seperti biasa, saat seorang pria dan wanita hanya berduaan di dalam kamar, ya teman-teman tahu sendirilah apa yang bakal terjadi. Saat mereka sedang asik-asiknya saling menikmati, tiba-tiba handphone Tang berbunyi. Ternyata itu adalah telepon dari salah satu pacarnya, di mana wanita ini ingin bertemu dengan Tang. Singkatnya, setelah melakukan cocok tanam dengan wanita ini, ia pun datang menemui wanita yang tadi menelponnya. Ya tentunya tujuannya tak lain untuk kembali melakukan cocok tanam. Saat Tang telah sampai dan ia pun mengetok-ketok pintu, tapi tidak ada yang menjawab. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah itu dan tampak di dalam sangatlah gelap. Tak lama kemudian muncul wanita yang tadi menelpon Tang dengan pakaian yang seksi. Setelah itu, wanita ini mengikat tangan Tang, lalu kemudian ia mengambil sebuah tongkat bisbol dan tak lama setelah itu ia memukul Tang sampai pingsan. Saat Tang tersadar, ia pun sudah berada di sebuah padang gurun dan ia tidak menggunakan baju. Ia pun heran apa yang terjadi. Kemudian ia menemukan sebuah foto dan kondom di dalam saku celananya. Itu adalah foto 4 wanita yang ternyata mereka adalah sahabat. Jadi ternyata 4 wanita yang Tang permainkan selama ini adalah sahabat dan mereka mengetahuinya. Itulah mengapa wanita yang tadi memukul Tang dan membawanya menggunakan mobil ke padang gurun, lalu meninggalkannya seorang diri. Ya tujuannya karena ia kesal dengan Tang yang sudah mempermainkan mereka. Tang akhirnya berjalan untuk mencari jalan pulang dan mencari pertolongan. Tapi di sini ia sudah terlihat sekarat dan kehausan. Hingga ia pun melihat sebuah air di gurun itu. Tang pun mendekat dan meminum air itu, tapi ternyata itu bukanlah air, melainkan halunya saja. Tang akhirnya putus asa dan tiba-tiba sekelompok wanita dengan pakaian di zaman purba mendatangi Tang. Tang yang melihat mereka langsung mendekati para wanita itu dan dengan lancang ia membuka masker wanita yang ada di atas kuda. Alhasil para pengawal wanita yang ada di atas kuda itu menyerang Tang sampai pingsan. Jadi wanita ini bernama Talia dan ia adalah ratu dari suku Halibah. Di sini akhirnya Tang dibawa oleh para wanita itu ke tempat mereka. Lalu sesampainya di sini, Tang dimasukkan ke dalam kurungan. Singkat cerita, beberapa hari berlalu, Tang terlihat sudah sangat berantakan. Lalu datang seorang pria kemudian memberikan Tang makanan. Loh, bukannya ini adalah suku yang semua penghuninya wanita? Jadi ternyata pria ini bernama Profesor Zhang dan ia adalah seorang budak. Jadi Profesor Zhang ini juga tertangkap oleh mereka karena melakukan penelitian di sekitar gurun ini. Selain itu Profesor Zhang juga menjelaskan kepada Tang bahwa besok akan ada upacara pengorbanan dan tentunya salah satu dari tahanan mereka akan dijadikan korban. Tapi ada cara agar mereka tidak memilih kamu. Jadi kamu harus terlihat konyol atau istilahnya seperti orang gila. Setelah menjelaskan semua itu, Profesor Zhang pun pergi. Oke, jadi ternyata bukan cuma Tang yang menjadi tahanan dari suku Halibah ini, tapi ada banyak sekali pria yang juga telah mereka tangkap, dan pastinya satu persatu akan dijadikan tumbal untuk upacara pengorbanan. Saat malam, tiba saatnya untuk upacara pengorbanan, dan beberapa tahanan pun dibawa dan salah satunya adalah Tang. Walaupun Tang sempat melakukan apa yang disarankan oleh Profesor Zhang, yaitu bertingkah seperti orang gila, tapi pada akhirnya ia tetap dibawa.
Dan salah satu dari mereka yang bernama Master Ula melakukan tarian sebelum upacara persembahan dimulai. Kemudian satu persatu dari tahanan ini joninya diperiksa, dan jika joninya kecil maka akan dipotong. Hingga tiba giliran Tang, dan saat Master Ula melihat joni milik Tang, ia pun begitu kaget karena joni Tang sangatlah besar. Akhirnya di sini Tang pun terpilih untuk menjadi tumbal. Eits, tapi ternyata di sini bukan tumbal untuk dibunuh, melainkan Tang terpilih untuk menjadi suami dari Ratu Thalia karena ia memiliki joni yang sangat besar. Tapi di sini ia memiliki status sebagai budak, jadi ia hanya akan dijadikan suami sementara oleh Ratu Thalia. Tang pun masuk ke dalam kamar Ratu, tapi di sini Tang terlalu agresif. Secara ia adalah seorang playboy, dan Ratu yang melihat sifat Tang itu tidak menyukainya. Alhasil Tang pun harus disiksa, di mana pantatnya ditusuk menggunakan sebuah kayu. Keesokan harinya Profesor Zhang membawa Tang menemui Master Ula. Lalu di sini Master Ula menjelaskan bahwa kamu sekarang menjadi budak dari Ratu, dan kamu diberi kesempatan selama 3 bulan untuk bisa membuat Ratu hamil. Jika tidak, maka kamu akan dibunuh. Setelah itu Profesor Zhang kembali membawa Tang, dan di sini Tang bertanya, lalu jika saya berhasil membuat Ratu hamil, apakah saya akan dilepaskan? Profesor Zhang menjawab, itu tidak mungkin. Ratu hanya akan tinggal menunggu bayi yang ia kandung lahir, dan setelah itu baru kau akan dibunuh. Jadi di suku ini tidak ada istilah dilepaskan, semuanya berujung pada kematian. Lalu Profesor Zhang membawa Tang ke sebuah pasar yang ada di tempat ini. Tapi di sini pasarnya berbeda ya guys, di mana yang dijual di tempat ini adalah budak-budak pria. Dan terlihat beberapa wanita yang mencoba menawar setiap pria yang dilelang. Tentunya pria-pria ini akan dijadikan sebagai pemuas nafsu para wanita ini. Di sini sempat terjadi keributan karena 2 orang wanita menginginkan satu pria yang sama. Akhirnya Tang yang melihat itu mencoba memberikan solusi untuk memilih siapa yang berhak mendapatkan pria itu. Jadi caranya dengan melakukan gunting batu kertas. Di sini mereka tidak mengerti apa itu gunting batu kertas, tapi Tang mengajarinya. Tapi di sini mereka tidak suka dengan cara yang ditawarkan oleh Tang. Alhasil mereka pun memilih pemenang dengan cara bertarung sampai mati. Suatu hari salah satu tangan kanan Ratu yang bernama Ayima melaporkan kepada Ratu bahwa salah satu suku yang bernama suku Taisda mencoba mendekati kawasan kekuasaan mereka, dan Ayima meminta izin untuk menyerang. Tapi di sini Ratu melarang karena ia tidak mau ada perang antar mereka. Setelah itu Ratu terlihat pusing. Kemudian Tang yang melihat langsung mendekati Ratu dan menawarkan bahwa ia bisa mengobati kepala Ratu yang sedang sakit. Singkatnya Tang pun memijit kaki Ratu dan Ratu merasa enakan. Akhirnya Ratu menawarkan apa yang diinginkan Tang. Lalu di sini Tang meminta rumah dan Ratu pun memberikannya. Keesokan harinya Tang dan Profesor Zhang membersihkan rumah yang diberikan oleh Ratu. Jadi mereka berdua akan membuat tempat kecantikan atau istilahnya salon untuk penduduk suku Haliba. Tujuannya agar mereka bisa membuat penduduk suku Haliba percaya kepada mereka. Dan tentunya itu akan membuat mereka berdua untuk lebih gampang kabur dari tempat ini. Singkatnya tempatnya ini disukai oleh para wanita penduduk suku Haliba. Selain itu, Tang juga mencoba untuk membuat Ratu percaya kepadanya, di mana ia memberikan pelayanan yang baik kepada Ratu. Dan bukan cuma itu, di sini ia juga mengungkapkan bahwa ia mencintai Ratu. Tentunya ini hanya akal-akalan Tang agar Ratu bisa percaya padanya. Namun di sini Ratu tidak mengerti apa itu cinta. Dan saat sedang asik-asiknya merayu Ratu, tiba-tiba terdengar suara dari luar yang berteriak-teriak memanggil Ratu. Ternyata salah satu anak dari suku Haliba terjatuh ke dalam sumur dan ia pun pingsan. Di sini kembali Tang menawarkan bahwa ia bisa menolong anak ini. Awalnya mereka tidak percaya, tapi Ratu memberikannya kesempatan. Dan benar saja, di sini Tang berhasil menyelamatkan anak itu. Ini merupakan hal yang baik karena para penduduk tampak suka dengan Tang, terkecuali Ratu Thalia. Keesokan harinya orang-orang sudah mulai bertingkah beda, di mana ia tersenyum saat melihat Tang. Dan bukan cuma itu, di sini Tang disambut oleh beberapa orang dan memberikannya bunga. Jadi di sini Tang sudah berhasil membuat penduduk Haliba untuk suka padanya. Saat malam tiba, salah satu budak suku Haliba memasukkan racun ke dalam sumur. Tujuannya tak lain agar semua penduduk mati, dan pastinya ia pun bisa kabur. Sementara itu Tang dan Profesor Zhang merencanakan untuk kabur besok saat Ratu dan prajuritnya pergi memeriksa perbatasan.
Keesokan harinya Ratu dan prajuritnya pun pergi, dan ternyata di sini Tang juga ikut. Dan saat dalam perjalanan si kelompok suku menyerang mereka, alhasil di sini mereka pun harus mundur, dan beberapa prajurit Ratu harus mati. Jadi suku yang menyerang ini adalah suku Teisda, dan suku ini penduduknya semuanya seorang pria. Di sini Tang berhasil menyelamatkan Ratu, tapi Ratu dan Tang terpisah dari prajuritnya. Alhasil mereka pun bermalam di sebuah goa. Lalu Ratu menceritakan kepada Tang bahwa dahulu kala di Pulau Talio ini berdiri beberapa suku, dan salah satunya adalah suku kami, yaitu suku Halibah, dan juga suku Teisda yang tadi menyerang mereka. Setiap tahun terjadi perang antar suku-suku ini, hingga suatu hari muncul seorang pria dari dunia asing yang bernama Oza, dan ia memakai kuda berwarna putih. Lalu Oza menantang semua pemimpin suku yang ada di Pulau Talio. Singkatnya, Oza berhasil mengalahkan mereka semua. Lalu kemudian Oza membuat sebuah perjanjian di mana seluruh suku harus hidup damai dan masing-masing menjalankan aktivitasnya seperti biasa tanpa saling mengusik. Tapi salah satu suku, yaitu suku Teisda, sudah bosan dengan perjanjian Oza ini, di mana mereka sudah muak hidup dalam perdamaian. Itulah mengapa ia menyerang suku Halibah. Setelah bercerita, mereka berdua pun melakukan cocok tanam di dalam gua ini. Sementara itu, suku Teisda sudah merencanakan untuk melakukan penyerangan besok pagi ke suku Halibah. Keesokan harinya, saat Tang dan Ratu sudah kembali, mereka menempati penduduknya semuanya sudah keracunan oleh air sumur, yang tak lain adalah perbuatan salah satu budak. Jadi ternyata budak itu adalah seruhan dari suku Teisda. Ratu pun menyuruh pengawalnya untuk melepaskan semua budak pria agar bisa membantu melawan pasukan dari suku Teisda yang akan menyerang. Namun tak lama kemudian, Profesor Zhang tertangkap oleh prajurit saat mencoba melarikan diri. Di sini Profesor Zhang mengatakan kepada Tang, "Mengapa engkau masih di sini? Bukannya kita akan kabur bersama? Saya menunggumu sangat lama di perbatasan, dan akhirnya saya tertangkap kembali." Ratu yang mendengar itu sangatlah marah dan berpikir bahwa ternyata selama ini Tang hanya berpura-pura baik kepadanya agar ia bisa kabur. Akhirnya Tang dan Profesor Zhang diasingkan, di mana ia dilepaskan ke padang gurun dan dilarang untuk kembali, karena jika Ratu melihatnya lagi, maka Tang akan dibunuh. Saat Tang dan Profesor Zhang sudah pergi dalam perjalanan, mereka melihat suku Teisda menuju ke suku Halibah dengan pasukan yang begitu banyak. Tang pun memutuskan untuk kembali membantu suku Halibah melawan suku Teisda. Profesor Zhang dan Tang sempat bertengkar karena Profesor Zhang tidak setuju dengan Tang. Sementara itu, pasukan suku Teisda sudah tiba di suku Halibah. Dan di sini suku Halibah kalah karena mereka terlalu sedikit melawan banyaknya pasukan dari suku Teisda. Di sini, para pasukan suku Teisda menangkap wanita-wanita di sini. Tak disangka ternyata Profesor Zhang terlebih dahulu kembali ke suku Halibah dan ia berhasil menolong salah satu anak, walaupun akhirnya ia pun harus pingsan, dihajar oleh budak pengkhianat. Sementara raja dari suku Teisda mendatangi Ratu Thalia, dan di sini Master Ulam mencoba mengelabui raja suku Teisda, namun ia gagal dan ia pun harus dihajar. Singkatnya, saat semua penduduk suku Halibah sudah tertangkap dan mereka semua sudah putus asa, tiba-tiba datang Tang dan memakai sebuah kuda putih. Pertanyaannya, di mana ia menemukan kuda itu? Jadi saat di padang gurun tadi, tiba-tiba seekor kuda menghampirinya. Ratu Thalia kemudian bertanya, "Mengapa kau kembali?" Tang kemudian menjawab bahwa saya mencintai kamu. Setelah itu, Tang menantang raja dari suku Teisda. Singkat cerita, di sini mereka berdua bertarung, tapi Tang dihajar habis-habisan karena ia tidak ahli dalam bertarung. Singkat cerita, setelah dengan susah payah, akhirnya Tang berhasil menang. Setelah kejadian ini, diperlihatkan keadaan suku Halibah yang tampak sangat bahagia. Dan berkat keberaniannya tadi, Profesor Zhang juga menjadi idola baru di suku ini.
Kemudian diperlihatkan para penduduk bersiap-siap untuk melakukan upacara pengorbanan. Dan ternyata yang dikorbankan adalah si Tang. Loh, kok bisa? Bukannya si Tang ini sudah menyelamatkan suku Halibah? Jadi seperti yang dijelaskan oleh Profesor Zhang di awal film kepada Tang, bahwa jika ratu berhasil mengandung dan saat akan melahirkan, maka pria yang membuat ratu punya anak itu harus dikorbankan untuk menyambut anaknya yang akan lahir. Dan ternyata di sini sebentar lagi ratu akan melahirkan anak dari Tang. Sebenarnya ratu sudah memberikan kesempatan kepada Tang untuk pergi dari tempat ini, namun si Tang malah kembali. Itulah mengapa Ratu Dahlia sempat berkata kepada Tang, mengapa ia kembali lagi? Karena sebenarnya ratu juga menyukai Tang, tapi itulah peraturan di suku ini yang harus dipatuhi. Terus pertanyaannya, mengapa Profesor Zhang tidak dikorbankan? Ya, karena ia terlihat jelek dan sangat konyol. Jadi, Profesor Zhang hanya dijadikan sebagai budak saja. Oke teman-teman, itulah dia cerita singkat dari film kali ini. Semoga terhibur dan sampai bertemu di video-video gua berikutnya.